warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Putri Hermanto dengan NIM I1A1190039 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Fragillaria sp. Fragillaria sp adalah organisme diatom. Ia termasuk dalam famili Fragillariaceae. Secara morfologi, Fragillaria sp dikelompokkan dalam arapid diatom atau tanpa diatom rape. Bentuk organismenya sendiri, ia panjang seperti benang dan susunan tubuh uniseluler. Selnya terbagi menjadi dua bagian, tutup epitecia dan wadah hipotecia, yang panjang pinggiran tutupnya melebihi ukuran pinggiran wadahnya. Fragillaria sp sendiri habitatnya dapat ditemukan di tempat-tempat basah, misalnya air tawar, air laut, dan tanah lembab. Untuk reproduksinya ialah pembelahan sel dan pembentukan oksospora. Dinding selnya sendiri sebagian besar ialah silikat. Dan yang terakhir, Fragillaria sp berperan sebagai plankton dan produsen utama di laut. Maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sadil Ramadan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Saloyo Kendari. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan dan memberikan penjelasan tentang salah satu jenis fitoplankton, yakni Ceratium sp, ini dia, dari mata kuliah planktonologi. Di mana pada penjelasan kali ini saya akan membaginya atas 5 bagian. Yang pertama itu morfologi, kedua penyebarannya, ketiga reproduksi, dan keempat itu manfaat ekologi, dan kelima manfaat ekonomi. Baik teman-teman, berbicara tentang morfologi, Ceratium merupakan salah satu jenis alga berunicellular atau bersel satu dengan 2 flagella atau 3 flagella, atau yang biasa juga kita kenal dengan sebuah tanduk, di mana fungsi dari tanduk ini adalah sebagai penunjang dia dalam mengapung atau menyeimbangkan dirinya di suatu perairan. Ceratium pada umumnya berukuran kurang lebih 4 hingga 20 mikrometer, di mana Ceratium ini mampu memiliki klorofil sendiri dan bisa berfotosintesis. Penyebaran dari Ceratium sendiri dapat kita jumpai di perairan-perairan seperti perairan asin, perairan payau, perairan tawar. Namun pada umumnya Ceratium dapat kita jumpai dan melimpah di perairan-perairan pantai dengan tingkat salinitas di atas 5 hingga 10%. Dan ini dapat naik jika tergantung dari salinitas dan lingkungannya tersebut. Bicara tentang reproduksi, Ceratium sendiri melakukan reproduksi dengan cara pembelahan, di mana pembelahan ini dilakukannya untuk meningkatkan jumlah dari Ceratium tersebut. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya membahas tentang manfaat ekologi dan manfaat ekonomi. Ceratium sendiri dianggap tidak berbahaya dan mampu menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun. Namun, apabila tingkat dari Ceratium ini meledak atau mengalami red pad atau bunga mekar dengan jumlah yang meningkat, maka dia akan menyerap oksigen di suatu perairan hingga menyebabkan kematian bagi ikan-ikan di suatu daerah tersebut. Dapat dilihat di sini, ini merupakan salah satu contoh jika populasi dari Ceratium tersebut meningkat dan mengalami peledakan yang sangat banyak. Berbicara tentang manfaat ekonomi, Ceratium sendiri hingga saat ini belum diketahui manfaat ekonominya apa. Namun ada beberapa penelitian yang telah diteliti. Ceratium sendiri itu digunakan sebagai salah satu bahan kimia untuk parah medis dan salah satu bahan pokok dari pembuatan bahan kimia lainnya. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najar, nomor standbook I1A1190042, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Saloyo. Untuk memenuhi nilai mata kuliah planktonologi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai organisme Grammatopora sp. Grammatopora adalah organisme bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok alga dan dikenal sebagai diatom. Grammatopora termasuk dalam Pinets arapid, yaitu diatom berbentuk bulu yang tidak memiliki jahitan atau rapes.
Spesies ini merupakan yang terunik di antara fitoplankton lainnya karena memiliki eksterior seperti kaca yang terbuat dari silika. Dikenal dengan istilah golden brown alga yang artinya memiliki warna kuning kecoklatan. Spesies ini melakukan reproduksi dengan cara membelah diri. Genus ini bersifat kosmopolitan, yang artinya dapat ditemukan di seluruh perairan, mulai dari perairan payau maupun lingkungan laut. Chromatopora merupakan organisme pelagis yang dapat berenang bebas di perairan terbuka atau melekat erat pada bebatuan, tumbuhan, bahkan hewan. Organisme ini mengandung kloroplas yang membuatnya mampu melakukan fotosintesis. Karena kemampuannya tersebut, organisme ini memiliki manfaat ekologi bagi perairan, yaitu sebagai penghasil oksigen, sebagai penghasil bahan organik bagi organisme akuatik, serta menjadi bioindikator kualitas perairan. Diatom sebagai bioindikator kualitas perairan memiliki keunggulan di antara organisme lainnya karena distribusinya luas, populasinya yang variatif, penting dalam rantai makanan, siklus hidup yang pendek, serta reproduksi yang cepat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan mengenai Chromatopora. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Stambuk I1A116135. Baiklah, saya akan memaparkan tugas planktonologi dengan organisme Napicula sp. Morfologi Napicula sp merupakan alga uniseluler, mikroalga, dan salah satu fitoplankton diatom yang termasuk dalam kelas Bacillariophyceae, ordo Napiculales, yang berwarna coklat kekuningan, berbentuk lonjong, memanjang seperti perahu atau bentuk ketupat, dan memiliki dinding sel yang terdiri dari silika bahan seperti kaca. Ukuran sel-sel bervariasi dalam bentuk, terutama pada bagian kato, tapi bentuk yang paling utama dari napicular berbentuk perahu atau berbentuk cerutu dan bulat. Memiliki dua kloroplas, satu di setiap sisi dari sel jika dilihat pada bagian kato. Panjang sel 6-42 mikrometer dan lebar 4-12 mikrometer. Napicula sp ditemukan dalam semua jenis air, dari air laut sampai air tawar serta perairan, mulai dari oligotropik ke eutropik. Penyebarannya, Napicula sp tidak hanya ditemukan di wilayah perairan seperti, tapi juga di wilayah kutub dengan kondisi beku sepanjang tahun pada kisaran suhu sekitar 1,8 sampai 2 derajat Celcius di Laut Antartika. Terbukti bahwa spesies Napicula memiliki toleransi ketahanan tinggi dalam suhu dan salinitas yang ekstrim. Spesies Napicula yang hidup di wilayah panas memiliki mekanisme yang toleran terhadap suhu yang lebih tinggi. Akan tetapi pada suhu tinggi, Napicula akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan normalnya. Suhu optimum dalam pertumbuhan Napicula adalah antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Suhu tersebut masih dalam kisaran suhu normal pada wilayah tropik. Manfaat ekologis, Napicula memainkan peran penting dalam ekologi global yang memproduksi sekitar 1/4 dari semua oksigen di dalam biosfer bumi, dan berperan sebagai spesies kunci dalam rantai makanan dari berbagai lingkungan di mana mereka memberikan makanan pokok untuk banyak spesies akuatik. Terima kasih. Memaparkan tugas planktonologi saya yang berjudul Amphora sp. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibrahim, Stambuk I1A116122. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Hallualeo. Menurut Carlos dan Simpson, fitoplankton merupakan primer
dalam ekosistem perairan dan berperan penting dalam produktivitas serta aktivitas di perikanan. Namun, tingkat fitoplankton yang sangat tinggi menurunkan ekosistem kesehatan di perairan danau. Perairan danau terus-menerus dapat masuk unsur hara yang tinggi dari aliran sungai. Aktivitas budidaya di danau akan mengakibatkan pertumbuhan dan kepadatan yang tinggi atau biasa yang disebut blooming. Tingkat pengayaan unsur hara dapat mencerminkan status kesuburan tropik perairan yang dicirikan oleh kelimpahan atau biomasa fitoplankton. Amphora sp. Amphora sp atau genus utama diatom laut dan air tawar dengan lebih dari 1000 spesies ini adalah salah satu genre atom terbesar. Diatom ini diakui oleh sangat Amphora sp atau morfologi amphora. Valve simetris pada apikal dan tiak simetris pada transpikal aksis dilihat dari posisi dorsal atau ventral. Valve terbentuk skrentik atau bentuk seperti irisan jeruk, ujungnya terbentuk bulat atau kapital. Street bervariasi dari yang berlubang-lubang halus sampai yang kasar berbentuk paralel atau radial, terpisahkan oleh rap dan kurang jelas pada bagian ventral. Posisi rap terletak pada sisi ventral dari valve. Dari penangkal grill sel memiliki bentuk ujungnya yang membulat. Habitat Amphora sp ditemukan di perairan hardware kaya konsentrasi ion dengan suhu 23,04 sampai 24,63 derajat Celcius dengan pH 6,34,7 sampai 7,6, konduktivitas 130 sampai 150 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Afara dengan stambuk I1A117021. Jurusan saya manajemen sumber daya perairan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitoplankton Mastoclogia. Mastoclogia sp termasuk dalam filum Bacillorophyta atau yang bisa disebut dengan diatom, adalah fitoplankton yang dicirikan dengan adanya dinding sel terbentuk dari silika. Mastoclogia sp ini termasuk dalam kelompok Pinnaceae, yaitu berbentuk valve seperti jarum yang memiliki dua sisi simetris. Habitat Mastoclogia sp. Mastoclogia sp ada yang hidup sendiri dan ada yang hidup berkoloni atau membentuk komunitas. Ada yang sebagian besar hidupnya itu ada yang di permukaan, dan ada juga yang menempel pada substrat ataupun terumbu karang. Morfologi Mastoclogia sp. Mastoclogia sp memiliki dinding sel yang simetris. Kemudian setiap sel itu mengandung satu nukleus dengan beberapa plastid berbentuk pita atau cakram dan berisi pigmen coklat keemasan. Kemudian katup elips linear dan cembung hampir sejajar dan tumpul. Daerah akisal sempit, hampir tak lebih lebar dari rape yang bercabang dan liku-liku, dan pakteka yang banyak, dan semua itu ukurannya sama. Peran atau manfaat Mastoclogia di perairan. Mastoclogia atau diatom dapat digunakan sebagai indikator untuk kualitas air, pasta gigi, dan sebagai penunjuk usia fosil perairan. Kemudian, diatom yang mati atau Mastoclogia yang mati ini akan mengendap di dasar perairan sehingga menjadi tanah diatom yang berguna sebagai bahan penggosok, pembuat isolasi, bahan penyedap suara, dan bahan pembuat cat, dan lain sebagainya. Mastoclogia sp pada umumnya memiliki dua cara bereproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Cara seksual yaitu Mastoclogia sp menghasilkan sel telur dan sel sperma. Kemudian sel telur dan sel sperma ini bertemu sehingga menghasilkan sebuah zigot.
Zigot ini kemudian berkembang dan menjadi mastoglogia pada umumnya yang berukuran sama. Kemudian mastoglogia yang lama, dan kemudian zigot ini setelah tumbuh menjadi mastoglogia akan berkembang lagi dengan cara melalui pembelahan sel ataupun aseksual. Pada saat mastoglogia melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu dengan melalui mitosis, hipoteka dan epiteka akan memisah. Setiap bagian akan menjadi bagian baru dalam bagian yang lama. Artinya, hipoteka sel lama menjadi epiteka sel baru dan epiteka sel lama menjadi epiteka sel baru. Itulah sedikit penjelasan tentang mastoglogia SP dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayu dengan stambuk I1A119-14 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cosinus iscus sp. Cosinus iscus sp adalah jenis diatom Basiloryophyta dari kelas Cosinus Issaceae. Baik, Cosinus iscus sp itu berbentuk silinder, di mana di dalamnya terdapat klorofil pada setiap selnya. Iscus sp memiliki dua pelat cakram yang disebut katup yang cocok satu sama lain. Untuk penyebarannya, Cosinus iscus sp dapat ditemukan di setiap jenis perairan, terutama di daerah pantai dan bentik. Untuk reproduksinya, Cosinus iscus sp itu melakukan reproduksi secara aksesual dengan melakukan pembelahan sel atau disebut dengan vegetatif. Untuk manfaat ekologinya sendiri, Cosinus iscus sp itu merupakan bagian dari fitoplankton, di mana bisa digunakan sebagai parameter dalam menilai kualitas perairan dan merupakan komponen penting dalam mendukung produktivitas perairan. Untuk manfaat ekonominya, Cosinus iscus sp merupakan makanan bagi zooplankton. Zooplankton itu dimakan oleh ikan kecil, dan ikan kecil selanjutnya dimakan oleh ikan besar seperti ikan pelagik dan ikan-ikan lainnya, di mana ada proses makanan dimakan yang dapat dilihat dalam trophic level. Fitoplankton itu merupakan produser primer. Di dunia, produksi ikan 74% merupakan ikan pelagik, dan ternyata 63% itu ikan pelagik merupakan pemakan plankton. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto, stambuk I1A1-16077, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan alga tentang Microcystis. Alga Microcystis adalah alga yang termasuk dalam genus Cyanobacteria air tawar yang mencangkup Microcystis aeruginosa, pembentuk alga berbahaya. Genus Microcystis berasal dari bahasa Yunani mikro yang artinya kecil dan cystis artinya kandungan kemih. Microcystis mampu menghasilkan blowing permukaan yang besar melalui kombinasi divisi cepat dan regulasi daya apung dengan produksi vesikel berisi gas di alam. Microcystis dapat hidup sebagai sel tunggal atau dalam koloni besar yang mengandung banyak sel. Kemampuan mereka untuk mengatur daya apung adalah kunci dominasi mereka di perairan eutropik, dengan memposisikan diri secara optimal dalam zona fotik dan dalam kolam air yang stabil. Karena mereka dapat membentuk mekar di permukaan yang besar, mereka dianggap mampu mengungguli fitoplankton lain dengan memonopoli cahaya di zona fotik. Microcystis sp juga mampu menyerap fosfat dan nitrogen yang kuat. Mereka diyakini sangat mempengaruhi rasio nitrogen terhadap fosfor rasio. Selain itu, sel Microcystis juga efisiensi dalam mengasimilasi karbon dari lingkungannya selama mekar besar. Fotosintesis yang merajalela dapat mendorong pH komunitas menjadi kurang dari 9. Upaya baru-baru ini menunjukkan kombinasi mekanisme konsentrasi karbon yang efektif dan kemampuan potensi untuk menggunakan urea sebagai sumber karbon memungkinkan Microcystis bertahan di bawah kondisi pH tinggi ini. Adapun ciri-ciri Microcystis adalah terdiri dari sel-sel kecil
yang diameternya hanya beberapa mikron, yang tidak memiliki selaput individual. Sel-sel tersebut biasanya tergabung menjadi koloni besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang yang awalnya berbentuk bulat, namun kemudian mulai kehilangan bentuk menjadi tak teratur. Warna propotasalnya adalah biru, hijau terang, tampak gelap atau coklat karena efek optik fasial yang terisi oleh gas. Karakteristik ini dapat digunakan untuk mengenali genus ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Susanto dari jurusan MSP angkatan 2017. Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitoplankton yaitu jenis Skeletonema. Skeletonema merupakan salah satu jenis fitoplankton dari kelompok diatom yang digunakan sebagai salah satu jenis pakan alami yang mempunyai peran penting dalam pembenihan ikan, udang, kerang-kerangan, dan kepiting. Skeletonema mampu beradaptasi pada berbagai salinitas sehingga mampu hidup di laut, pantai, dan muara sungai. Morfologi dari Skeletonema berupa alga unisel filamentik dengan selnya berbentuk kotak yang terdiri atas epiteka, bagian yang lebih besar, dan hipoteka, bagian yang lebih kecil, yang bertangkup menjadi satu, memiliki diameter berukuran 4-15 mikron. Spesies ini tergolong Penatediatom yang berkembang biak secara isogami atau aseksual, yaitu penyatuan dua gamet yang secara morfologis tidak berbeda. Menurut Sari 2020 menyatakan bahwa Skeletonema adalah salah satu di antara banyak jenis fitoplankton yang berprotein tinggi untuk pertumbuhan ikan dan udang, karena Skeletonema mengandung 37% protein, 7% lemak, dan 21% karbohidrat, serta kandungan omega 3 15,5%. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Puspita alias Rahman dengan stambuk I1A11938 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang spesies Noctiluca. Noctiluca merupakan genus Dinoflagellata laut yang tergabung dalam keluarga Noctilucaceae. Morfologi dari Noctiluca ini yaitu Noctiluca memiliki ukuran yang cukup besar, tidak memiliki armor, berbentuk menyerupai ginjal atau membulat dengan dilengkapi tentakel, satu buah flagella, dan sebuah inti sel yang bersifat eukariotik. Selanjutnya, penyebaran dari Noctiluca. Noctiluca adalah spesies dunia didistribusikan kosmopolitan yang luas di perairan dingin dan hangat. Populasi ini biasanya ditemukan di wilayah pesisir dan embankments dari daerah tropis dan subtropis. Reproduksi Noctiluca. Noctiluca bereproduksi melalui pembelahan binar atau pembelahan sel menjadi dua sel anakan, atau pembelahan ganda yang menghasilkan lebih dari dua sel anakan. Pembelahan yang dilakukan oleh Noctiluca ini yaitu meliputi proses mitosis dan meiosis, menghasilkan sejumlah sel motil yang memiliki kemampuan untuk bergerak. Selanjutnya, cara makan dari spesies Noctiluca.
Noctiluca adalah organisme heterotrof yang melahap mangsanya dengan fagositosis. Makanan dari Noctiluca ini yaitu dapat berupa plankton lain seperti diatom dan telur ikan, serta bakteri. Selanjutnya, manfaat atau peran dari spesies Noctiluca. Spesies Noctiluca dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Yang selanjutnya yaitu fenomena menarik yang dihasilkan oleh Pyrophyta adalah kemampuan bioluminescence atau emisi cahaya oleh organisme seperti yang dihasilkan oleh Noctiluca, sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Sekian pembahasan tentang spesies Noctiluca. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin. Saya angkatan 2016 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah plankton yang berjudul Alexandrium. Alexandrium adalah genus Dinoflagellata. Ini berisi beberapa spesies Dinoflagellata yang paling berbahaya bagi manusia, karena menghasilkan ganggang berbahaya yang beracun, yang menyebabkan keracunan, kerang, parasit, dan pada manusia. Alexandrium terkenal karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dalam jumlah nitrogen dalam lingkungan. Alexandrium adalah organisme kolonial. Sebagai contoh, Alexandrium catanella yang berbentuk ralat. Alexandrium catanella mereproduksi secara aseksual dengan pembelahan. Spesies ini juga memiliki siklus seksual dengan tipe kawin yang berlawanan atau bisa disebut heterotorsalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adelia, stambuk I1A11710, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitoplankton jenis Rhizoselenia. Rhizoselenia adalah diatom dari famili Rhizoseleniaceae dituni. Adalah kelompok penting marini fitoplankton yang diperoleh dari sampel yang bersih dan air dari berbagai habitat. Morfologi dari Rhizoselenia memiliki alur yang memusat pada permukaan cawan, perkembangbiakan membelah diri, esmopolitan, diameter 23-230 mikrometer, dan habitatnya di laut. Reproduksi Rhizosolonia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Rhizosolonia berboni, Rhizosolonia formosa, Rhizosolonia satigora. Penyebaran Rhizosolonia banyak dijumpai di perairan lepas pantai Indonesia. Rhizosolonia spesies laut diatom muncul di 30 situs perairan pantai Korea dari September 2008 sampai Februari 2010. Peran Rhizosolonia di perairan berbentuk sel, diameter, panjang per valvar, eksis, proses eksternal, segmen dan correlation, karakter dan spesies yang diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Andini, nomor stambuk I1A1-19034 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya di sini akan memaparkan materi dari morfologi dan reproduksi Entomoneis dari kelas Basilisophyta. Genus Diatom Entomoneis diketahui dari bentos air laut, payau dan air tawar. Genus Diatom Entomoneis termasuk spesies dengan morfologi yang unik, memiliki panduriform frustules dalam tampilan gridley, seiring terpelintir di sekitar sumbu apikal, dengan beberapa karakter unik seperti sigmoid rape pada lunas bilobat yang ditinggikan, garis bersampingan yang berbeda bentuk, banyak pita korset, dan berbagai lubang berlubang. Sebagian besar kelas Basilisophyta termasuk diatom genus Entomoneis melakukan reproduksi melalui pembelahan sel vegetatif. Hasil pembelahan sel menjadi dua bagian, yaitu bagian atas hipoteka dan bagian bawah hipoteka. Selanjutnya, masing-masing belahan akan membentuk pasangannya yang baru berupa pasangan penutupnya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Ayu Wulandari dengan NIM I1A1-19022, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis fitoplankton, yakni Cimbila diatom. Morfologi Cimbila diatom. Cimbila diatom merupakan jenis fitoplankton yang mempunyai kartup sangat asimetris, bilateral atau radial yang terdiri dari cangkang hipoteka dan epitika. Habitat penyebaran Cimbila diatom. Pada umumnya, Cimbila diatom tersebar di perairan danau yang rendah konsentrasi unsur hara dan bahan pencemar organik. Tapi ada juga jenis-jenis yang menempati perairan pada konsentrasi unsur hara dan sifat kimia yang sangat luas, namun dalam jumlah kecil. Cimbila diatom juga tersebar di air tawar, estuari, dan perairan laut. Lanjut, reproduksi Cimbila diatom. Reproduksi Cimbila diatom terjadi secara aseksual dan seksual. Pada saat diatom bereproduksi secara aseksual melalui mitosis, hipoteka dan epitika memisah. Setiap bagian akan membentuk bagian baru di dalam bagian yang lama. Artinya, hipoteka sel lama menjadi epitika sel baru dan epitika sel lama tetap menjadi epitika sel baru. Jadi, salah satu sel anakan berukuran tetap, sedangkan satu sel anakan berukuran lebih kecil dari induknya. Lanjut, pembelahan mitosis terus berlangsung sampai terbentuk sel anakan yang berukuran sekitar 30% dari sel aslinya. Setelah mencapai ukuran minimum tersebut, Cimbila diatom akan bereproduksi secara aseksual. Sel diatom akan menghasilkan sperma dan telur. Sperma kemudian bergabung dengan telur membentuk zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi ukuran normal seperti aslinya. Kemudian manfaat ekologi dan ekonomi Cimbila diatom dalam jumlah kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, sumber makanan, dan sumber oksigen bagi organisme autotrof dan heterotrof. Tapi umumnya di perairan danau yang rendah konsentrasinya. Ada juga dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan.